Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami ada di tahun yang baru ini, di tahun 2022, dan kami juga menyadari bagaimana penyertaan Tuhan di dalam tahun 2021 yang sudah kami lewati. Kami tahu tidak mudah kami melewatinya Tuhan, tapi kami pun tahu bahwa Engkau menyertai setiap kami hari lepas hari, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap hari, di dalam setiap waktu yang kami lewati. Kami tahu ada tangan Tuhan, ada kuasa dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk boleh menjalani tahun 2022 bersama-sama dengan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami untuk kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pimpin setiap kami, kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi masing-masing kami Tuhan. Berkati hamba-Mu juga yang menyampaikan firman-Mu Tuhan, agar kiranya Roh Kudus boleh mengurapi. Demi nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat memasuki tahun 2022 di hari yang kelima di dalam kebaktian Rabu Doa yang pertama di tahun 2022 ini. Tahun baru identik dengan segala sesuatu yang baru, termasuk di dalamnya harapan dan komitmen yang baru tentunya. Semua orang termasuk kita gitu ya, semua orang berharap bahwa di tahun yang baru ini bisa lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Dan pembaharuan komitmen yang seringkali dibangun di awal tahun sebagai satu usaha, sebagai satu upaya menjadi pribadi yang lebih baik. Entahkah itu pribadi kita yang lebih baik, entahkah itu usaha atau berbagai hal menjadi lebih baik. Ini umum dilakukan oleh banyak orang di berbagai tempat dan di berbagai kalangan. Natal sekolah minggu kemarin kami para guru-guru sekolah minggu juga sepakat mengajak anak-anak kelas tengah dan juga besar, mereka yang lebih sudah lebih mengerti dan mereka yang sudah lebih mampu tentunya untuk menuliskan komitmen pribadi mereka sambil menyongsong masuknya di tahun 2022 gitu ya. Jadi Natal sekolah minggu kemarin kami mengajak anak-anak untuk punya satu komitmen pribadi di hadapan Tuhan. Jadi memang semenjak dari kecil gitu ya, mereka punya satu komitmen, mereka punya satu kerinduan di hadapan Tuhan sebagai anak-anak Kristus. Dan sekalipun itu momen Natal, tapi kita juga membawa mereka untuk menyongsong di tahun yang baru menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam Tuhan tentunya. Bapak Ibu Saudara, nats firman Tuhan kita hari ini diambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-18. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius, Injil Matius pasal yang ke-16 ayat ke-13 hingga ayat yang ke-16. LA memberi judul perikop ini pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara, mengacu kepada tema besar gereja kita tahun ini, yaitu growing in community. Bagaimana komitmen kita di tahun yang baru ini
sebagai komunitas orang percaya berdasarkan perikop yang tadi kita baca, yang tadi saya bacakan gitu. Karena kalau misalnya kita melihat gitu ya, kita mendengar tadi dan kita membaca, jelas sekali dikatakan di sini bahwa Yesus akan mendirikan jemaatku. Artinya memang bukan satu orang atau dua orang, mendirikan jemaatku. Terjemahan Inggris dikatakan build my church. Di atas batu karang ini didirikan jemaatku. Yang kita kenal dalam bahasa Yunani adalah eklesia. Gereja dalam pengertian secara Alkitab bukanlah sebuah bangunan. Pengertian gereja bukanlah satu bangunan karena memang tidak ada di dalam Alkitab kata eklesia yang pernah digunakan untuk merujuk atau menunjuk kepada satu bangunan tertentu. Melainkan perkumpulan atau satu kumpulan yang dipanggil keluar. Suatu perkumpulan umat yang dipanggil call out untuk maksud khusus, yaitu engkau dan saya. Setiap kita dipanggil keluar, call out untuk satu maksud tertentu. Sebelum lebih jauh kita melihat akan hal ini, perlu kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi pada momen yang sangat krusial. Ketika itu Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem di provinsi Yudea untuk melakukan satu rencana keselamatan, untuk menggenapi rencana keselamatan. Yesus yang sebentar lagi akan menghadapi penolakan dan penyalipan dari pihak orang-orang Yahudi. Ada di pasal yang ke-13 ayat yang ke-21. Nah, di tengah-tengah situasi ini Yesus ingin memastikan bahwa murid-muridnya benar-benar mengetahui siapa dia dan sejauh mana mereka harus berkomitmen. Ya. Nah, di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17 yang tadi kita baca, Tuhan Yesus mengajarkan beberapa hal penting tentang pengakuan iman mereka. Di awal obrolan, di awal perikop ini, di awal obrolan Yesus menanyakan secara umum, apa sih pendapat atau bagaimana sih pendapat banyak orang tentang dirinya. Di ayat ke-13 dikatakan, kata orang, siapakah aku ini? Itu artinya secara umum, secara publik. Lalu kemudian kalau kita lihat di ayat yang ke-14 ada beragam jawaban di sana yang dituliskan yang didengar oleh para murid dari orang banyak. Dikatakan bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Jadi memang ada banyak orang mengatakan siapa Yesus itu. Lalu kemudian Yesus berpindah dari yang secara umum, Yesus berpindah kepada pertanyaan yang lebih bersifat pribadi, yaitu kepada pribadi murid-murid Yesus. Dikatakan bahwa tetapi katamu siapakah aku ini, Yesus katakan. Tadi kan orang banyak, lalu sekarang kepada pribadi masing-masing murid. Katamu siapa aku ini? Karena murid-murid memang lebih dekat dengan Yesus. Dan setiap hari mereka mengikuti Yesus. Simon Petrus kemudian menjawab, engkau Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu pengakuan yang sangat tepat tentang Yesus. Tentang identitas Yesus, tentang siapakah Yesus. Akan tetapi pernyataan ini bukan berasal dari Petrus itu sendiri, melainkan berasal dari Bapa. Itu diklaim oleh Yesus sendiri. Manusia berdosa tidak mungkin memberikan pengakuan yang tepat dan sungguh-sungguh jika tidak ada intervensi dari Allah di dalam diri orang itu.
Jika tidak ada satu anugerah atau campur tangan Allah, tidak ada satu intervensi dalam diri orang itu, maka tidak akan bisa dengan tepat mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Hanya karya Allah secara langsung di dalam hati seseorang yang memampukannya untuk memberikan pengakuan yang benar. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang menjadi fokus kita hari ini, di ayat yang ke-18, sebenarnya apa yang Yesus maksudkan antara Petrus dan batu karang? Apakah Petrus menjadi dasar berdirinya gereja? Kalau kita baca sekilas dan beberapa artikel yang saya baca gitu ya, dikatakan secara sekilas saja maka akan ditemukan satu kekeliruan bahwa Petrus adalah dasar berdirinya gereja. Yang sebenarnya Yesus tidak merujuk kepada Petrus, melainkan kepada pengakuan iman Petrus yang tercantum, yang tercatat di ayat yang ke-18. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuannya tentang Yesus sebagai anak Allah merupakan sebuah pernyataan dari iman pribadi Petrus di dalam Kristus. Inilah iman pribadi dalam Kristus yang merupakan tanda orang Kristen yang sejati. Semua orang yang telah menaruh iman mereka di dalam Kristus, seperti halnya Petrus yang adalah gereja, sekali lagi bahwa gereja bukan sebuah bangunan, engkau dan saya adalah gereja. Petrus mengungkapkan kebenaran ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 4 hingga ayat yang ke-5. Saya akan bacakan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-4 hingga ayat yang ke-5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus yang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Di dalam pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa engkau adalah Petrus di ayat yang ke-16, kemudian dikatakan bahwa engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatmu. Jadi waktu ketika Petrus mengatakan kepada Yesus bahwa pribadinya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu kemudian Yesus pun berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Sepertinya Bapak Ibu Saudara ada satu permainan kata di dalam situ. Mari sama-sama kita lihat ya. Kata Petrus yaitu Petros, yang kalau kita lihat di dalam bahasa Yunani, engkau adalah Petrus yaitu Petros, berarti batu kecil yang bisa kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat yang 42. Dan Yesus menggunakan kata yang berhubungan dengan itu, yaitu Petra. Petra artinya sebuah batu besar untuk fondasi. Engkau adalah Petrus yaitu Petros. Lalu kemudian di atas batu karang ini menggunakan kata Petra yang artinya batu yang besar untuk fondasi. Kata ini, kata Petra ini, sebuah batu besar untuk fondasi, juga bisa kita temukan di dalam Matius 7 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-25 ketika Yesus menggambarkan batu karang yang digunakan sebagai fondasi orang yang bijaksana di dalam membangun rumah. Jadi kata yang sama dipergunakan di dalam Matius 16 ayat yang ke-18 ini, yang dipakai kata yang sama di dalam perumpamaan Yesus tentang orang yang bijaksana membangun rumah.
Jadi antara Petrus dan batu karang adalah dua hal yang berbeda yang tidak bisa kita simpulkan bahwa berdirinya suatu gereja, berdirinya satu jemaat, bahwa Yesus mendirikan jemaatnya itu adalah di atas dasar Petrus. Dua hal yang berbeda. Petrus sendiri menggunakan gambaran yang sama di dalam suratnya yang pertama. Gereja 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kelima yang tadi saya bacakan, dikatakan bahwa gereja dibangun dari sejumlah Petros kecil, batu hidup itu. Yang merupakan satu pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup, sebagai fondasi dari gereja. Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa ayat, di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11, pasal yang ayat yang ke-12 juga, 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 jelas mengatakan bahwa Kristus adalah dasar dari gereja. Dialah batu penjuru. Jadi tidak mungkin bahwa gereja atau jemaat Tuhan didirikan di atas Petrus yang adalah batu kecil atau batu hidup. Tetapi Yesus yang adalah batu penjuru letak di mana gereja dibangun di atasnya. Ada beberapa ayat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6 jelas sekali dikatakan bahwa 1 Petrus 2 ayat yang ke-6, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. LAI di dalam perikop ini menuliskan Yesus Kristus batu penjuru. Ada pula tertulis di dalam Efesus 2 ayat yang ke-20, Lukas 20 ayat yang ke-17, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-11. Betul, memang semua rasul dan nabi memainkan peran di dalam pembangunan suatu gereja. Bukan, sekali lagi, gereja dalam hal ini bukan bangunan, bukan pembangunan secara building, bukan gedung, tetapi kita. Betul, nabi, para rasul memainkan peran mendasar dalam sebuah pembangunan gereja. Tetapi Kristuslah dasar dari gereja. Kristus dengan otoritas dan kuasanya yang membangun jemaat eklesia, yaitu mereka yang dipanggil keluar dari dosa dan keadaan terhilang. Ketika kita berdosa maka kita terhilang, bukan? Dan kita masuk ke dalam hidup yang kekal di dalam Kristus. Matius 28 ayat ke-18 jelas mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus Kristus melayani di bawah otoritas Bapa sorgawi yang berdaulat di dalam tugas membangun gereja. Dan karena Bapa, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang dipanggil sesuai dengan maksud tujuan Allah. Sekali lagi, Yesus diberikan otoritas dari Bapa untuk berdaulat membangun gereja. Dan karena Bapa, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan maksud dan tujuannya. Jadi memang Yesus punya kuasa, Yesus berkuasa, Yesus berotoritas, Yesus dasar di dalam membangun gereja. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara makin jelaslah bahwa eklesia adalah satu kumpulan orang-orang yang dipanggil, call out, yang telah ditebus oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan yang percaya mengaku dari hati yang sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah Mesias, adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Maka gereja inilah
yang dijanjikan untuk dibangun oleh anak Allah sebelum Yesus disalib. Dan Yesus di sini berjanji bahwa itu adalah satu hal yang kekal, yang ada, yang terjalin, satu persekutuan yang terjalin di antara manusia yang tidak akan pernah berlalu sekalipun maut. Saya bacakan sekali lagi 16 ayat yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa iblis tidak akan tinggal diam ketika kita sebagai gereja dibangun dan bertumbuh di dalam Kristus. Iblis tidak akan diam ketika Injil diberitakan dan menyelamatkan banyak orang. Iblis berusaha tanpa lelah untuk menggagalkan, menentang rencana Allah dalam diri setiap umat tebusannya. Iblis akan mencegah siapapun dibebaskan dari kegelapan. Mencegah siapapun untuk datang kepada Allah. Dengan kata lain, iblis akan terus berusaha merusak eklesia dengan cara yang mungkin tidak kita sadari. Yang dibungkus dengan hal-hal yang rohani dan seolah-olah itu alkitabiah. Kita perlu waspadai akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Memang tidak dapat dihindari. Ada pergumulan-pergumulan, ada idealis-idealis dan kerinduan dari masing-masing kita untuk membangun gereja Tuhan di tengah-tengah komunitas kita. Semua hal yang kita sampaikan, semua hal yang kita rindukan di dalam gereja ini adalah satu hal yang baik. Dan itu mungkin saja tidak serta-merta dapat berjalan dengan mulus dan bersama gitu ya. Tidak dapat berjalan dengan lancar di tengah-tengah kita. Tidak dapat dihindari segala pergumulan dan konflik yang terjadi. Dan itulah yang dapat menjadi celah di tengah-tengah kita oleh iblis. Berusaha memanipulasi kita dengan hal-hal demikian. Akan tetapi kita perlu kembali ingat akan janji Tuhan bahwa Ia sendiri yang akan membangun jemaatnya di atas batu karang ini. Artinya Tuhan tidak akan membiarkan siapapun dan kuasa apapun menghancurkan jemaatnya. Akan tetapi kita sendiri pun sadar bahwa apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan, kerinduan apa, idealis apa, itu bukan dibangun di atas dasar keegoisan dan kesombongan kita. Tapi di atas dasar Kristus itu sendiri. Karena inilah milik Kristus. Dan perlu kita ingat bahwa jika Tuhan di pihak kita, maka siapa yang dapat melawan kita? Ketika kita benar-benar ada di dalam koridor dan di dalam agenda Tuhan. Yesus sendiri, Bapa sendiri tidak menyayangkan putranya. Dan dia menyerahkan bagi kita semua hal. Bagaimana mungkin dia tidak ada bersama-sama dengan kita. Jadi tidak mungkin Allah meninggalkan kita dengan berbagai persoalan-persoalan terjadi di dalam gerejanya. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita rusak, tidak mungkin menghancurkan gerejanya. Dia mengasihi kita semua. Bapak Ibu Saudara, saat ini yang menjadi pertanyaannya, bagaimana keterlibatan kita sebagai eklesia dalam upaya kita growing in community itu. Komunitas yang telah ditebus oleh Yesus di dalam membangun tubuh Kristus
di dalam peran dan karunia kita masing-masing. Kita tidak sedang berlomba-lomba untuk unjuk kehebatan. Kita tidak sedang berlomba-lomba untuk menunjukkan kehebatan kerohanian kita. Kita tidak sedang berlomba-lomba untuk memamerkan kehebatan kita akan pengetahuan Alkitab yang luas dan dalam itu. Tapi kita dipanggil untuk jadi komunitas yang memberkati. Komunitas yang saling menyembuhkan. Tidak salah memang kita punya banyak luas dan dalam pengetahuan Alkitab. Kita punya kerohanian yang baik. Itu baik sekali dan itu memang harus kita miliki. Tapi bukan menjadi ajang untuk memamerkan itu semua. Tapi bagaimana itu semua boleh membangun kita di dalam komunitas ini. Jadi komunitas yang memberkati, menjadi komunitas yang saling menyembuhkan, menjadi komunitas yang berjalan bersama-sama di dalam suka dan duka. Menjadi komunitas yang bertumbuh bersama, menjadi komunitas yang saling melengkapi, menjadi komunitas yang memuliakan Allah. Shalom community. Dikatakan bahwa jika ada satu anggota tubuh yang sakit, maka semua akan merasakan. Begitupun sebaliknya. Bapak Ibu Saudara, mari di awal tahun ini kita memakai kesempatan untuk membangun komitmen yang didasarkan pada tujuan Allah. Membangun eklesia, membangun jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak mudah, tapi biarlah Roh Kudus menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur hari ini kami masih terus diingatkan, masih terus ditegur, masih terus dikuatkan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami tidak mau melangkah atas dasar kepentingan kami sendiri, atas dasar keegoisan kami, atas dasar kehendak kami sendiri Tuhan. Tapi kami membangun komitmen kami di tahun yang baru ini sesuai dengan tujuan dan kehendak Allah yang sudah Allah kehendaki, yang sudah Allah rancang bagi gereja Tuhan, yaitu setiap kami Bapa. Tuhan, belum terlambat ketika kami mau mulai. Justru di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau membangun komunitas yang saling mengasihi. Kami membangun komunitas yang saling memberkati. Kami membangun komunitas bersama-sama maju bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan, kami pun bersyukur kalau ada Christ Cell yang menjadi wadah kami boleh bertumbuh bersama-sama. Namun sekali lagi Tuhan, biarlah kami boleh punya satu ketetapan, kami boleh punya satu kesadaran untuk benar-benar membangun itu semua di dalam Tuhan. Tolong kami Bapa melakukan segala sesuatu di dalam kacamata Tuhan, di dalam agenda Tuhan, di dalam kehendak dan apapun yang Tuhan inginkan. Tarik kami Tuhan ketika kami sudah mulai jauh daripada Tuhan. Ketika kami sudah mulai keliru, kami mau kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin.